Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian di sini pasti pernah kan bermain lempar koin? Siapa sih yang nggak pernah? Ternyata permainan sederhana seperti itu ada teorinya loh. Nah jadi permainan simpel seperti lempar koin dan lempar dadu adalah turunan dari teori peluang. Oh, tapi sebelum masuk ke dalam teorinya, kita perkenalan dulu yuk. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Pulang-pulang setengah hari, enaknya langsung berenang. Halo, perkenalkan saya Zakari, akulah sang CEO Karawang. Matahari terbit di utara, bersama pacarku yang bernama Joni. Perkenalkan aku Nanda Nur Syahira, Presiden Laba Bersih di negeri ini. Duduk manis menyusun neraca, saldo akhir harus seimbang. Perkenalkan aku Eva Fauzia, si ratu audit paling gemilang. Bunga mawar mekar di Sahara, angin sepoi membawa lara. Perkenalkan aku Bilkis Azahra, ahli laporan keuangan tiada tara. Oh iya, tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Lasmi Wardiah, karena percaya kita bisa membawakan materi ini. Tanpa lama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cekidot. Halo, aku Eva. Di sini aku akan membahas mengenai teori dan konsep dasar peluang. Jadi pada zaman dahulu, seorang bangsawan Prancis bernama Chevalier de Mere yang memiliki kegemaran berjudi bertanya kepada temannya yaitu Pascal, di mana Pascal adalah seorang matematikawan dan diminta untuk memecahkan terkait perjudian ini. Akhirnya dari sanalah teori peluang ini terlahir. Ah, yang benar? Emang seriusan ada orang yang beropini tentang peluang? Jelas ada dong, ada 3 ahli yang berpendapat mengenai peluang yakni Philip Coulter, Fred, dan Richard. Di sini ada Bapak Kotler. Kira-kira bagaimana teori peluang menurut Anda, Pak? Menurut saya, peluang adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Oke, kalau menurut Pak Fred, kira-kira peluang itu apa sih? Menurut saya, peluang adalah situasi menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Contohnya berupa perilaku konsumen dan faktor eksternal lainnya. Kalau Pak Dav sendiri, bagaimana menurut Anda arti dari peluang? Kalau menurut saya, peluang merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang memiliki potensi untuk membantu organisasi meraih sasarannya. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, peluang adalah sekumpulan faktor atau situasi positif yang muncul dari eksternal, yang jika kita manfaatkan, maka akan memberikan kekuatan yang sangat besar pada suatu perusahaan. Karena itu, pelajaran mengenai peluang ini perlu kalian cermati, karena peluang ini sangat mempengaruhi bagaimana cara kamu memilih sebuah keputusan. Setelah kalian mempelajari bagaimana teori dari peluang, selanjutnya kita masuk ke pembahasan bagaimana konsep dasar dari peluang. Nah, sebenarnya konsep dasar dari peluang itu ada 3, yakni non-negativitas, normalisasi, dan aditivitas. Kalau normalisasi maksudnya ialah sampel atau peristiwa yang mungkin terjadi itu dinotasikan sama dengan 1. Jadi mau berapapun kemungkinan yang akan terjadi, ujung-ujungnya akan menciptakan satu kejadian. Nah, buat aditivitas memang sedikit susah menjelaskannya. Tetapi pada intinya apabila ada peristiwa yang saling bebas, karena kalian sudah paham bagaimana konsep dasar dari yang namanya peluang, yuk sekarang kita lanjut kepada bagaimana konsep dasar variabel acak. Variabel acak adalah nilai yang didapatkan dalam percobaan secara acak ketika peneliti tidak tahu variasi apakah yang akan keluar. Jadi kita tidak tahu kira-kira apa yang akan keluar, contohnya ini berlaku ketika kita melempar sebuah dadu. Di dalam sebuah dadu terdapat 6 sisi yang memiliki nilai berbeda. Nah, nilai-nilai yang berbeda ini disebut variabel acak. Dan hebatnya variabel acak itu kadang bisa sampai tak terhingga loh. Untuk variabel acak ini mempunyai 2 konsep dasar yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang dapat terhitung individu atau objek. Sedangkan variabel acak kontinu biasanya memiliki hitungan tak terhingga, contohnya menghitung pada sebuah garis. Nah, setelah kita mengetahui konsep dasar dari peluang dan juga variabel acak, kita lanjut ke distribusi peluang. Jadi distribusi peluang adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan varian sebagai pengganti frekuensinya. Probabilitas kumulatif adalah probabilitas dari suatu variabel acak yang mempunyai nilai sama atau kurang dari suatu nilai tertentu. Adapun distribusi peluang ini dibagi menjadi 3 jenis, yakni distribusi peluang binomial, Poisson, dan normal. Adapun ciri-ciri dari binomial yakni jumlah trial adalah bilangan bulat, setiap percobaan mempunyai 2 keluaran outcome. Selain itu, ciri lainnya yakni peluang sukses untuk setiap percobaan sama dan setiap percobaan saling bebas satu sama lain. Distribusi normal itu berbentuk lonceng simetris di min punya satu puncak dan min median mode-nya sama di satu titik. Luasnya ada di bawah kurva. Berbeda dengan distribusi peluang. Distribusi sampling adalah distribusi peluang teoretis dari suatu statistik. Ternyata distribusi sampling juga memiliki beberapa jenis, contohnya rata-rata, proporsi, dan beda rata. Selain itu, di dalam distribusi sampling juga menyinggung adanya teorema limit pusat dan standard error. Distribusi sampling sangat penting untuk menentukan tingkat kepercayaan dan margin error dalam inferensi statistik. Oke, di sini aku ambil alih ya, dan kita akan membahas mengenai teori estimasi dan uji hipotesa. Estimasi adalah metode untuk memperkirakan nilai parameter populasi berdasarkan statistik sampel.
Adapun estimasi atau hipotesa ini biasanya memiliki dua jenis, ada versi titik dan juga interval. Untuk estimasi titik, biasanya menggunakan satu nilai tunggal dari sampel untuk menduga parameter populasi, sedangkan interval menggunakan rentang. Adapun rumus dari estimasi interval yakni sebagai berikut. Jika semakin tinggi nilai suatu kepercayaan, maka rentang interval akan melebar. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah prosedur formal untuk memutuskan apakah mendukung atau menolak suatu pernyataan. Hipotesis nol mengandung arti tidak berpengaruh. Hipotesis alternatif mengandung arti pernyataan yang ingin dibuktikan. Tapi ada juga tingkat signifikansi yang biasanya mengandung arti bahwa hipotesis nol ditolak, padahal hipotesisnya benar. Adapun langkah pengujiannya, pertama, pilih hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Kedua, pilih tingkat signifikansi. Ketiga, hitung statistik uji. Keempat, tentukan daerah kritis. Ambil keputusan ditinjau dari hasil p-value kurang dari A. Ada beberapa kesalahan yang mungkin terjadi dalam penghitungan. Contohnya ketika hipotesis nol dirasa benar tapi ditolak, atau hipotesis nol dirasa salah tapi diterima. Jadi intinya, estimasi digunakan untuk menaksir parameter populasi, sedangkan uji hipotesis digunakan untuk menguji dugaan terhadap parameter tersebut. Yuk, mari kita bahas contoh soal pertama biar kalian lebih paham. Sebuah dadu setimbang dilemparkan satu kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu bilangan prima? Kita kelompokkan dulu bahwasanya bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima pada dadu adalah 2, 3, dan 5 dengan adanya 6 mata dadu. Maka bisa dihitung bahwasanya peluang munculnya bilangan prima adalah 3/6 atau 50%. Lanjut ke soal kedua, dua buah dadu dilempar bersama-sama, berapa peluang munculnya dadu berjumlah 7? Nah, di sini kita harus analisis terlebih dahulu kira-kira angka 7 bisa didapatkan dari apa saja. Angka 7 bisa didapatkan dari 1 plus 6, 2 plus 5, 3 plus 4, dan berlaku kebalikannya untuk 4, 5, dan 6. Lanjut kita analisis pasangan dadu yang akan keluar. 1 bisa bersanding dengan 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita asumsikan berarti untuk perpasangan dadu punya 36 kemungkinan. Jadi rumusnya hanyalah total kemungkinan dapat 7 dibagi dengan kemungkinan dadu berpasangan. Maka didapatkanlah 6 dibagi dengan 36 yang hasilnya adalah 1/6. Lanjut soal ketiga, jika pulang hari ini hujan adalah 0,35, berapa peluang tidak hujan? Nah, ini adalah pertanyaan yang cukup mudah teman-teman. Kita anggap bahwasanya 0,35 ini adalah 35%. Lalu anggap cuaca murni itu 100%. Jadi kalian tinggal kurangkan saja 100% dengan 35%. Maka dari hitungan tersebut, hasilnya peluang tidak terjadinya hujan adalah 65%. Nah, lanjut kita ke soal terakhir. Sebuah huruf dipilih secara acak dari kata statistika. Berapa peluang terpilihnya huruf A? Nah, ini cukup mudah juga teman-teman. Langkah pertama kita analisis dulu berapa huruf yang ada di statistika. Di statistika sendiri ada 10 huruf dan memiliki 2 huruf A. Jadi untuk mengetahui hasilnya, kita hanya perlu untuk membagi antara total huruf A dan total huruf statistika. Maka nantinya bisa dihasilkan peluang terpilihnya huruf A dari kata statika adalah 2/10 atau 20%. Nah, sekarang masuk ke materi terakhir nih, yakni tentang pentingnya memahami teori peluang ini. Ada banyak beberapa alasan kenapa kita dituntut untuk belajar mengenai bagaimana cara kerja sebuah peluang. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu nggak? Kenapa sih kita perlu belajar mengenai teori peluang? Agar kita lebih pintar. Supaya jago berjudi. Saya kurang tahu sih, mungkin kewajiban. Aduh, kalian ini. Oke, saya jelasinnya mengapa kita harus belajar teori peluang. Pertama, dengan kita belajar tentang peluang, maka kita bisa mengambil sebuah keputusan di saat-saat genting. Kita bisa memastikan kira-kira peluang mana yang lebih besar untuk menjadi lebih baik daripada memilih sebuah pilihan yang beresiko tinggi. Jadi kalian nggak perlu nanya lagi ke teman harus memilih apa, karena kamu sudah mengetahui apa yang lebih menguntungkan. Kemudian yang kedua, karena teori peluang ini adalah dasar dari teori-teori statistika, contohnya seperti hipotesa dan lainnya. Jadi sebagai murid ataupun mahasiswa yang ingin berkecimpung di dunia statistika, maka ilmu ini wajib dikuasai. Ketiga, teori peluang ini akan bermanfaat terutama dalam pemilihan keputusan yang bergantung pada perekonomian. Pasti, Bu. Jika kita mengetahui mana yang lebih beresiko seperti saat bermain saham, maka kita bisa terhindar dari kerugian yang besar. Keempat, teori peluang juga berjasa pada perkembangan ilmu teknologi dan sains, contohnya pada bidang kedokteran. Kita bisa mengetahui orang yang memiliki peluang hidup yang besar sehingga bisa terbaik ini kadang dikorupsi oleh orang-orang atas. Aduh, takutnya. Kelima, teori peluang ini bisa menjadi jembatan untuk kita bisa berpikir lebih logis, jadi kita tidak mengandai-andaikan tapi membuktikan. Dan yang terakhir, teori peluang ini sangat berguna jika kalian ingin membuat sebuah karya tulis ilmiah. Dengan kalian paham mengenai teori peluang, maka kalian bisa menguji hipotesa, menentukan sampling, dan membuat keputusan dengan benar.
Oke, karena seluruh materi sudah kami bahas, mungkin kita harus menutup presentasi kali ini. Buat kalian yang belum paham mengenai materi seputar teori peluang, yuk boleh langsung tanyakan saja di sini. Oh iya, tak lupa juga kami ucapkan, Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. kalau ada saran dan kritik, Boleh langsung disampaikan atau DM saja ke nomor. oke, sebelum kita tutup video presentasi, Pada kali ini, izinkan kami untuk memberikan sebuah pantun. Terlebih dahulu, wapres kita namanya Gibran. janjinya kasih lapangan pekerjaan, sekarang kita susah-susahan. Tahun depan bismillah akuntan. Jalan-jalan ke Haiti, di pantai ketemu burung seagull. Ibu Mia kajur baik hati, semoga akuntansi OT unggul. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata dan kurang berkenan, tolong dimaafkan. Air kelapa segar rasanya. Sampai jumpa semuanya!